Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita dalam keadaan sehat dan selalu bahagia. Pada kesempatan kali ini kita dari kelompok 3 akan mempresentasikan terkait ketetapan dalam menganalisis dan menafsirkan hasil peramalan. Next. Boleh di next? Dan sebelum kita masuki materi, kita akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Muhammad Lukman Yasifun, rekan saya Nafisa Auralia, rekan saya Rizal Murianto, dan rekan saya Nur Kofifa. Oke, lanjut ke poin pembahasan. Di sini ada 4 yang akan kita bahas, yaitu yang pertama proses menganalisis hasil peramalan, kemudian kedua ada ketetapan dalam menafsirkan hasil peramalan, kemudian ketiga faktor-faktor yang mempengaruhi ketetapan, dan yang keempat ada studi kasus. Next. Refreshment, peramalan forecasting, yaitu merupakan suatu kegiatan yang dilakukan untuk memperkirakan atau memprediksi kejadian yang akan terjadi di masa depan dengan memanfaatkan data yang tersedia pada masa lalu. Dua fungsi peramalan mendukung perencanaan, mengurangi ketidakpastian, mengoptimalkan sumber daya, dan mendasari kebijakan. 3. Jenis peramalan, peramalan kualitatif, metode time series, dan metode regresi. Dan yang keempat ada ukuran ketetapan peramalan untuk digunakan oleh manajer atau analisis data untuk mengevaluasi apakah metode peramalan yang digunakan sudah tepat atau masih perlu diperbaiki. Next. Oke, lanjut ke pendahuluan. Analisis data. Analisis data yaitu merupakan sebuah proses mengolah dan mengevaluasi data yang dihasilkan dari metode peramalan. Pada tahap ini dilakukan berbagai perhitungan statistik untuk mengetahui pola data, tren yang terjadi, serta tingkat kesalahan dari hasil peramalan tersebut. Yang kedua ada interpretasi data, yaitu merupakan suatu proses menafsirkan hasil analisis agar dapat dipahami secara lebih luas dan digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan. Dan yang ketiga ada prinsip-prinsip analisis data hasil peramalan. Pilih metode sesuai karakter data, ukuran error dibandingkan dengan aktual, pertimbangkan faktor eksternal. Next. Oke, next materi akan dilanjutkan oleh rekan saya untuk Rizal Murianto. Saya persilahkan. Oke, terima kasih Mas Lukman. Ya, teman-teman, di sini saya akan mulai mempresentasikan ya untuk poin pembahasan 1, yaitu proses menganalisis hasil peramalan. Next, Kak Viva. Oke, yang pertama di sini adalah poin menghitung tingkat kesalahan peramalan. Langkah pertama dalam proses analisis hasil peramalan adalah menghitung tingkat kesalahan antara data aktual dengan hasil ramalan. Jadi di sini proses peramalan yang pertama itu tuh harus menghitung ya bagaimana besaran ataupun tingkat kesalahan antara data aktual dengan data estimasi atau hasil ramalan itu. Kemudian di sini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar perbedaan antara prediksi yang dihasilkan oleh model peramalan dengan kenyataan yang terjadi di lapangan. Next. Ya, yang kedua adalah poin membandingkan hasil peramalan dengan data aktual. Pembandingan ini penting ya teman-teman untuk melihat apakah metode peramalan yang digunakan itu mampu mengikuti pola perubahan data yang sebenarnya. Nah, tujuannya di sini adalah sebagai bila mana jika terdapat
perbedaan antara hasil peramalan dengan data aktual yang terlalu besar, maka metode yang digunakan itu tuh perlu dievaluasi kembali. Sebaliknya, bila hasil relatif kecil, maka model peramalan tersebut dapat dianggap cukup akurat dan dapat digunakan seterusnya sebagai dasar perencanaan sebuah bisnis. Lanjut ke Viva. Ya, yang ketiga di sini adalah mengevaluasi metode peramalan. Nah, evaluasi di sini tuh bertujuan untuk mengetahui apakah metode yang dipilih sudah sesuai dengan karakteristik data yang tersedia. Jadi, dari langkah 1, 2 yang sudah dijelaskan tadi, di langkah ketiga ini yaitu proses evaluasi ya, model peramalannya yang sudah digunakan apakah sesuai atau tidak. Jika tidak ya otomatis kita harus mereview ulang apakah itu perlu diganti dengan metode yang lain ataupun ada poin-poin perhitungan yang salah. Next, Kak Viva. Oke, terus di sini ada poin pembahasan yang kedua yaitu ketepatan dalam menafsirkan hasil peramalan. Lanjut. Ya, poin pertama di sini ada membaca tren, pola musiman, dan siklus. Ya, yaitu merupakan seni dalam ekonomi manajerial, di mana manajer ini diharuskan untuk melihat, membaca, serta menelaah olahan data statistik mentah dan memerlukan konteks dalam angka tersebut agar menjadi sebuah keputusan yang tepat. Oke, kita akan membedah satu-satu. Yang pertama di sini adalah membaca tren. Nah, merupakan pendekatan statistik dan analisis untuk mengidentifikasi pola arah atau perubahan data historis dari waktu ke waktu guna memprediksi hasil di masa depan. Next, Kak Viva. Oke, terus yang kedua ada membaca pola musiman atau seasonal. Merupakan kemampuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis fluktuasi data yang berulang secara teratur dalam jangka waktu 1 tahun atau kurang. Kemudian yang ketiga di sini ada siklus atau cycle. Merupakan fluktuasi data ekonomi yang naik dan turun di sekitar garis tren jangka panjang. Nah, perbedaan utamanya dengan pola musiman adalah durasi dan ritmenya. Biasanya itu berlangsung antara 2 hingga 10 tahun ataupun bisa lebih. Oke, untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, thank you. Oke, teman-teman, kita langsung aja ya lanjut ke materi berikutnya. Nah, yang kedua ini ada menghindari bias dalam interpretasi. Nah, bias itu apa sih? Kenapa harus dihindari gitu ya? Nah, bias itu adalah kecenderungan kognitif atau kesalahan sistematis dalam berpikir yang mempengaruhi cara seseorang memproses informasi, menafsirkan data, dan mengambil keputusan. Nah, gimana sih cara kita menghindari bias ini dalam interpretasi? Yang pertama, pastikan kita gunakan standar akurasi statistik atau error measure. Yang kedua, kita libatkan nih tim lintas fungsi, cross-functional team. Yang ketiga, kita bisa menggunakan metode DLP atau konsensus ahli atau kita minta pendapat ahli gitu ya. Nah, terus yang keempat itu ada analisis skenario, bisa pakai worst, best, atau best case. Nah, yang terakhir ada kita bisa menggunakan otomasi dan AI. Pasti teman-teman udah nggak asing lah ya dengan AI dan otomasi yang ada di zaman sekarang karena kita memang dituntut untuk menggunakan tersebut. Nah, yang selanjutnya yang ketiga itu ada menyesuaikan hasil dengan kondisi nyata. Nah, poin ketiga ini adalah tahap di mana seorang manajer bertindak sebagai jembatan nih antara dunia data, statistik, dan dunia nyata lapangan. Jangan sampai teman-teman data yang kita punya itu berbalik gitu, tidak relevan dengan apa yang terjadi di lapangan. Nah, apa aja nih hal yang harus kita pertimbangkan dalam penyesuaian ini antar data sama lapangannya? Yang pertama, ada memasukkan faktor eksternal yang tak terduga atau shock. Yang kedua, mempertimbangkan kendala internal, kapasitas aktual, misalkan mesin dan lain-lain. Nah, terus yang ketiga ada menggunakan managerial judgment atau intuisi profesional. Oke, kita langsung lanjut ke poin pembahasan ketiga, ada faktor yang mempengaruhi ketepatan. Nah, faktor-faktor apa aja sih teman-teman yang mempengaruhi ketepatan? Yang pertama, ada kualitas data quality. Pasti dong, data itu kan bahan baku utama peramalan kita ya. Jadi kualitas data itu akan menentukan hasil peramalan kita itu bagaimana. Misalkan datanya buruk, pasti hasilnya pun akan buruk. Nah,
poin yang dapat kita jadikan bahan pertimbangan nih terkait keakuratan ataupun menganalisa kualitas untuk sebuah data. Itu yang pertama pasti akurasi dan validitas, relevansi kekinian data itu harus terbaru lah ya, kelengkapan atau sample size, dan yang terakhir ada konsistensi. Nah, datanya konsisten nggak? Jangan sampai data yang kita pakai itu ternyata bolong-bolong, pengisinya nggak konsisten, itu pasti akan ditanyakan kualitas datanya. Yang kedua ada pemilihan metode atau method selection. Nah, jika kita salah pilih metode, hasil perhitungan bisa jadi sangat akurat secara matematis tetapi tidak relevan secara bisnis. Nah, dalam ekonomi manajerial, pemilihan metode itu biasanya didasarkan pada 3 pertimbangan utama berikut. Yang pertama, kesesuaian dengan pola data. Manajer itu harus melihat bentuk data masa lalu nih sebelum memilih rumusnya. Yang kedua, ada horizon waktu, jangka waktu peramalan. Nah, metode yang akurat untuk besok belum tentu akurat untuk 2 tahun lagi. Dan yang ketiga ada ketersediaan data dan biaya. Nah, memilih metode juga bicara soal efisiensi perusahaan. Nah, selanjutnya ada perubahan lingkungan bisnis. Nah, dunia bisnis itu kan kita tahu sama-sama ya, sangat dinamis. Dan peramalan itu seringkali gagal karena pergeseran struktural di dalam industri itu sendiri. Oke teman-teman, materi selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Terima kasih Kak Viva. Ya, baiknya yang keempat ada faktor eksternal, ekonomi sosial, dan teknologi. Faktor-faktor ini berada di luar kendali perusahaan namun memberikan dampak yang sangat masif terhadap akurasi peramalan. Next, Kak. Poin selanjutnya ada studi kasus. Next, Kak, boleh di next. Nah, di sini ada studi kasus jualan keripik basreng pedas. Sebuah UMKM kuliner ingin meramaikan menjual untuk bulan Mei berdasarkan data penjualan 4 bulan pertama di tahun 2006. Januari sampai April 2006. Data tersebut adalah di bulan penjualan real. Januari ada 100, di Februari 120, di bulan Maret ada 110, dan di bulan April ada 130. Pertanyaan di sini ada yang pertama, buatkan peramalan penjualan menggunakan metode moving average 3 bulan untuk bulan April dan Mei. Yang kedua ada analisis tingkat kesalahan peramalannya. Yang ketiga ada interpretasi hasil untuk mengambilkan keputusan. Next. Di sini ada pembahasannya. Yang pertama ada peramalan penjualan, yaitu metode moving average 3 bulan. Akan meramalkan bulan April 3 bulan sebelumnya untuk melihat akurasinya. Yang pertama peramalan bulan April menggunakan data Februari dan Maret. April 100 ditambah 120 ditambah 110 per 3 sama dengan 330 per 3, yaitu 110 unit. Di yang kedua ada peramalan bulan Mei menggunakan data Februari dan April sama dengan 120 ditambah 110 ditambah 130 per 3 sama dengan 360 per 3 sama dengan 120 unit. Boleh di next, Kak. Pembahasan selanjutnya, yang kedua ada analisis tingkat kesalahannya, error analisis. Untuk mengetahui seberapa akurat metode ini, kita hitung selisih antara hasil ramalan April dengan kenyataannya. Error sama dengan aktual min ramalan sama dengan 130 dikurang 110 sama dengan 20. Persentase errornya sama dengan 20 per 30 dikali 100% sama dengan 15,3%. Catatan manajerial, kesalahan sebesar 15,3% dianggap moderat jika manajemen menginginkan resiko stok kosong yang lebih rendah. Mereka mungkin perlu mempertimbangkan metode exponential sampling yang memberikan bobot lebih besar pada data terbaru.
atau April. Yang ketiga ada hasil untuk pengambilan keputusan. Berdasarkan hasil ramalan 120 unit untuk bulan Mei, manajer dapat mengembalikan langkah strategi berikut. Yang pada ada manajemen, persediaan, inventor. Karena ada tingkat kesalahan atau error sebesar 20 unit di bulan sebelumnya, manajer tidak boleh hanya menyediakan 120 unit. Disarankan menyediakan safety stock, yaitu stok pengaman atau lebih dari 120 unit. Yang kedua ada perencanaan produksi dan SDM. Melihat tren yang cenderung naik dari 110 ke 130, angka ramalan 120 unit menunjukkan stabilitas. Yang ketiga ada penyesuaian kondisi nyata atau poin penting, yaitu manajer harus melihat kalender. Jika bulan Mei bertepatan dengan hari libur panjang atau festival kuliner, maka angka 120 unit untuk direvisi naik secara kuantitatif karena metode moving average tidak bisa menangkap efek musiman tersebut. Nah, di sini ada kesimpulannya, yaitu peramalan yang efektif bukan sekedar menghitung angka statik, melainkan seni menggabungkan data akurat dengan analisis situasi nyata di lapangan. Keberhasilan peramalan sangat bergantung pada kualitas data, gap in, gap out, dan ketepatan manajer dalam membaca musim serta siklus ekonomi. Selain aspek teknis, seorang manajer harus mampu menghilangkan bias pribadi seperti terlalu optimis. Dengan menggunakan standar akurasi seperti MAD, MSE, dan MAPE, serta melibatkan tim lintas fungsi untuk mendapatkan sudut pandang yang lebih objektif. Pada akhirnya, hasil peramalan matematis harus selalu disesuaikan dengan kondisi nyata, seperti kendala kapasitas produksi atau perubahan pasar, guna menghasilkan keputusan bisnis yang tepat sasaran dan minimalkan resiko kerugian. Baik, itulah materi yang kelompok saya sampaikan. Saya serahkan kembali kepada moderator. Terima kasih. Oke, terima kasih Nafisa atas presentasinya. Oke, kita selanjutnya memasuki sistem tanya jawab ya. Mungkin dari teman-teman ada yang mau bertanya, silahkan tulis di kolom komentar. Nanti kita dari kelompok 3 akan menjawabnya. Sebelumnya saya mengucapkan banyak terima kasih kepada rekan kelompok 3 yang telah berpartisipasi dan berkontribusi. Dan saya memohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.